Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bagian kedua. Ini adalah latihan-latihan ya, latihan dari distribusi Boltzmann yang sudah kita pahami kemarin. Bentuknya adalah semacam ini ya, distribusi Boltzmann ya, kalau ada peluang dari sebuah keadaan R, maka dia adalah E pangkat minus E R, energi dia sendiri per kBT dibagi fungsi partisinya. Nah, sekarang kita tinjau sebuah sistem dua keadaan. Ada satu sistem, dia cuma punya dua kemungkinan. Dia bisa berada pada keadaan 0 atau energi epsilon, yang epsilon itu positif. Nah, berapa rata energi sistem tersebut? Nah, maka kita mulai dari Z-nya, sistem fungsi partisinya. Fungsi partisinya adalah jumlah atau sigma dari setiap ini bentuknya begini ya, sigma dari untuk semua I pangkat minus I per kBT gitu ya. Nah, kebetulan ini ada dua saja, jadi kita jumlahkan pangkat energi pertama 0, jadi pangkat 0 ditambah dengan pangkat minus epsilon per kBT gitu ya, sehingga fungsi partisi kita adalah 1 plus pangkat minus epsilon per kBT. Nah, sekarang kita mau menghitung rata energi ya, rata energinya. Jadi kalau rata energinya kita hitung adalah tentunya peluang dari energi itu kalikan energinya. Jadi 0 kalikan peluang energi berada pada energi 0 ditambah epsilon, energinya epsilon kalikan peluang dia berada pada energi epsilon ya. Dan kita kerjakan ya, P0 itu berarti kan tadi yang ini langsung 0 saja ya, sehingga 0 kalikan P0 tentunya 0, kita hitung yang kedua saja. Jadi kita hitung epsilon kalikan P epsilon itu adalah peluang energi pada keadaan epsilon, itu adalah distribusi Boltzmann-nya E pangkat minus epsilon per kBT dibagi dengan fungsi partisi. 1 plus E pangkat minus epsilon per kBT gitu ya. Sehingga ini kalau kita bagi semua dengan E pangkat minus epsilon per kBT, hasilnya menjadi epsilon per E minus epsilon per kBT tambah 1 ya. Nah, ini adalah rata energi untuk sistem keadaan ini. Baik, kita analisa sedikit. Kalau sistem pada keadaan suhu rendah, jika T-nya rendah, kita lihat ya, mestinya kan kalau T rendah itu ya dia pengen berada di ground state ya. Kita lihat dari sifat ini. Kalau T-nya rendah berarti ini bagian ini kecil ya, akhirnya nilai pangkatnya ini cukup besar ya, cukup besar. Nah, sesuatu minus besar. Sehingga ini mendekati 0 ya, mendekati 0, sehingga rata energinya itu dia akan mendekati, karena ini mendekati 0, dia E per 1, dia mendekati epsilon. Maaf, ada ralat sedikit ya, ini karena ini dibagi semua dengan E pangkat itu, ini jadinya plus ya, plus ini jadi plus. Nah, sehingga kalau ini suhu rendah, T rendah, kecil mendekati 0, maka suku yang ini suku yang cukup besar ya, suku yang cukup besar mendekati 1, sehingga kalau ini kecil maka pangkatnya ini jadi besar ya, terus pangkat sesuatu yang besar gitu. Nah, kemudian ada epsilon dibagi dengan sesuatu yang besar. Nah, maka ini mendekati 0 ya, mendekati 0. Jadi pada suhu yang sangat rendah kita tahu rata energinya akan mendekati 0 karena dia ingin berada di ground state kalau suhu rendah. Kalau T tinggi sebaliknya ya, ini besar
sehingga ini mengecil ya, ini mengecil. Ya, karena ini tadi besar, kemudian dibagi sesuatu yang besar itu menjadi sesuatu yang kecil ya, kecil sekali menuju 0. Pangkat menuju 0 itu berarti hampir 1, ini segini 1, maka epsilon dibagi 1 plus 1, epsilon per 2 ya. Jadi rata-ratanya itu mendekati epsilon per 2. Jadi pada suhu tinggi kedua keadaan sama-sama mungkin ya. Sama-sama mungkin gitu. Baik, ini sistem dengan dua keadaan dengan gambaran distribusi Boltzmann. Oke, latihan kedua adalah kita akan mencoba pada atmosfer isotermal ya. Kalau atmosfer isotermal, pendekatannya isotermal berarti dianggap semua suhunya sama, meskipun ini pendekatan ini tidak begitu akurat karena kenyataannya atmosfer tidak isotermal. Tapi tidak mengapa, kalau atmosfernya isotermal itu berarti kita bisa menganggap dia itu berada pada ensemble kanonik ya, sehingga kita bisa menerapkan distribusi Boltzmann. Nah, perkirakanlah jumlah molekul N kecil ya sebagai fungsi ketinggian pada atmosfer isotermal ya. Maka pertama kita anggap suhunya T gitu ya, anggap suhunya T gitu, isotermal suhunya konstan T semua, dan ada gravitasi plus ada gravitasi. Kenapa kita adakan? Ya karena memang ada gravitasi ya pada atmosfer kita, dan itulah yang memberikan energi kepada molekul itu. Nah, maka kemudian peluang peluang molekul-molekul bermassa M berada pada ketinggian Z itu akan sebanding dengan distribusi Boltzmann-nya, yaitu ada epsilon pangkat energi dari molekul itu, molekul massa M gitu ya, molekulnya bermassa M. Jadi energi molekul itu dia mengalami energi gravitasi, potensial gravitasi. Energinya adalah mgz dibagi kBT. Jadi adalah peluang molekul bermassa M berada pada ketinggian Z pada keadaan isotermal ini ya. Maka kemudian ini peluangnya. Lalu kemudian kita bisa membuat N sebagai fungsi Z ya. Itu tentunya adalah dia bergantung pada distribusi ini dengan kita berikan tetapan N jumlah molekul pada ketinggian yang dia paling banyak jumlahnya, misalkan ketinggian 0 ya, ketinggian 0. Kemudian maka kemudian dia akan fungsi Z-nya itu nanti sesuai dengan ini per kBT gitu ya. Ini adalah peluang yang menggambarkan jumlah molekul. Ini berarti adalah distribusi jumlah molekul sebagai fungsi ketinggian dengan pendekatan atmosfer isotermal yang merupakan ensemble kanonik, dan kita memakai distribusi Boltzmann ya. Kita akan buktikan dengan cara yang lain ya, cara lainnya kita gunakan cara yang lebih langsung begitu, yaitu kalau kita ambil di atmosfer kita itu ada selapis atmosfer ya, selapis atmosfer semacam ini, ketebalannya dz dan dia berada pada ketinggian Z ya, ketinggian Z, ketebalan dz, ini atmosfer kita ini. Nah, maka di dalam ini, di dalam potongan atmosfer itu ada sejumlah N kalikan dz jumlah molekul, dengan N ini adalah N ini adalah rapat ya, rapat molekul. Tadi juga kita pakai N kecil itu juga rapat molekul ya. Jadi rapat molekul sebagai fungsi Z ya. Ini juga ini juga tadi kita dapatkan bukan jumlah saja tapi rapat jumlah molekul ya. Oke, memperjelas saja. Kemudian kita lanjutkan, jadi semacam itu. Maka tekanan yang ditimbulkan oleh selapis atmosfer itu adalah dia memberikan arah tekanan ke bawah M.
dz kalikan mg gitu ya. mdz kalikan mg. Karena pressure itu adalah gaya ya, gaya dibagi luas ya, gaya dibagi luas. Nah, mdz per mg seperti ini. Nah, baik, kemudian agar lebih jelas ini tadi harusnya perluas ya, perluas, tapi ini kita simpulkan ini dp per da gitu ya. Jadi dia tekanan per satuan luas gitu, adalah ndz per kalikan mg ya, karena ini hasilnya adalah gaya kan gitu ya. Oke, kita ulangi. Kita mencari pressure ya, dp, yang mana tekanan itu kan gaya dibagi luas, gaya persatuan luas. Nah, gayanya itu kita dapatkan dari dia ke arah bawah, kita berikan tanda minus, kemudian rapat molekulnya N kalikan dz, ada sejumlah mdz, sebenarnya kalikan A ya, mdz kali A ini sebenarnya kalikan A, namun kita anggap ini adalah sudah pressure, sudah gaya persatuan luas ya. Kemudian nanti bagi dengan A, atau mungkin ya tulis saja A nya ya, A, kemudian dikalikan dengan berat dari satu molekul, ada mg gitu beratnya, dibagi dengan luas ya, berat gitu. Jadi punya dp nya sekian, ndz per mg. Lalu kemudian kita bisa gunakan juga nanti kalau kita sederhanakan rho, rapat massa itu adalah rapat molekul kalikan massanya N kali M, maka persamaan ini nanti bisa berbentuk semacam ini, adalah minus rho G dz. Ini persamaan yang disebut sebagai persamaan hidrostatik ya, persamaan hidrostatik. Namun kita tetap pakai yang di atas, tidak masalah, kita pakai yang di atas. Kita lanjutkan dengan menggunakan P pada gas ideal, atmosfer gas ideal kita. P itu kan P kali V itu adalah N jumlah molekul kalikan KBT. Kalau dalam bentuk yang semacam ini N per V, jadi N kecil, KBT gitu ya. Nah, kalau kita jadikan DP, maka DP nya itu adalah berbentuk KB dan T-nya konstan isotermal, sehingga Dn saja yang berubah. Jadi kita punya KB T Dn. Sehingga yang sebelah sini menjadi minus N M G dz gitu ya. Lalu kita susun ulang, yang ada N-nya taruh di sini, Dn per N, kemudian yang lainnya ke kanan, jadi minus Mg dz per KBT ya. Saya besar. Oke, saya kerjakan di sini ya. Dn per N diintegralkan ya. Dari mungkin katakanlah Z-nya dari 0 gitu, Z0 sampai Z. Ini kita sebut N saat Z0 itu sampai N Z. Itu ada acuannya ya, acuannya bawah ini. Sehingga kita dapatkan integralnya adalah ln N pada Z dikurangi ln N pada saat Z-nya 0. Yang sebelah sini menjadi MGZ per KBT. Ya, nanti kalau ini diambil lennya kita buang, sehingga dalam bentuknya adalah NZ, itu adalah N0 kalikan E pangkat minus MGZ per KBT ya, sama dengan yang tadi ya, sama dengan penurunan kita tadi yang sebelumnya. Nah, ini isotermal atmosfer ya, dan sama dengan ketika kita memperoleh fungsi ketinggian itu. Oke, berikutnya latihan 3, energi aktivasi ya. Sebagian besar reaksi kimia memiliki energi aktivasi sebesar setengah elektron volt. Pertanyaannya, berapakah perbandingan laju reaksi? Perbandingan laju reaksi kalau dinaikkan suhunya 310 Kelvin yang sebelumnya 300 Kelvin. Jadi perbandingan
laju reaksi dari 310 menjadi dibandingkan dengan 300 Kelvin. Nah, kita tahu kalau pada suhu 300 Kelvin atau pada kedua suhu ini, pada masing-masing suhu konstan ini memenuhi distribusi Boltzmann karena suhu konstan ya. Yaitu distribusinya berbentuk E pangkat minus E aktivasi, kita sebut ini EA, E aktivasi per KBT gitu ya. Nah, ini nanti tinggal T-nya diubah mana T1, T2. Mungkin saya sebut seperti ini, T-nya 300 Kelvin. Kemudian delta T itu 10 Kelvin, kenaikannya 10 Kelvin. Sehingga kita akan menghitung perbandingan ya, perbandingan terjadinya reaksi. Tentu dia akan sebanding dengan ini distribusi Boltzmann. Nah, kita akan menghitung perbandingan terjadinya reaksi pada suhu KBT, suhu KBT plus delta T ya, T plus delta T dibagi dengan E pangkat minus energi aktivasi dibagi KBT gitu ya. Kita akan menghitung ini. Dan hasilnya adalah, karena ini adalah pembagian ya, pembagian, sehingga dikurangkan E pangkatnya dikurangkan E A per KB kurangi dari 1 per T plus delta T minus 1 per T gitu. Oke, berikutnya kita coba jabarkan yang ini ya, bagian dalam itu. Yang bagian dalam itu kita bisa jumlahkan menjadi T kuadrat, saya kalikan bawahnya, plus delta T kalikan T, yang atasnya menjadi T min, ini bagi itu jadi T min delta T, berarti menjadi minus delta T per T kuadrat plus delta T kali T gitu ya. Kemudian kalau kita dekati ini bisa menjadi, ini kalikan ini kan bisa kita abaikan ya dibandingkan dengan itu. Nah, ini menjadi mendekati minus delta T per T kuadrat. Nah, kalau itu kita kembalikan ke sana, jadi E pangkat minus energi aktivasi per KB bagi delta T, ini jadi plus tadi karena minus delta T kalikan T kuadrat ya. Dan kalau dimasukkan angkanya dari 10 per 300 kuadrat, 10 per 300 kuadrat, ini sudah mendekati, ini jawabannya mendekati 2, sehingga itu jawabannya peluang terjadinya reaksi ya pada suhu ketika dinaikkan 10 derajat dari semula itu dia menjadi 2 kali lipat, sehingga ketika kita menaikkan suhu 10 derajat itu akan terjadi laju reaksi 10 kali lipat gitu ya. Lalu kemudian contoh yang berikutnya, ya, laju fusi matahari ya. Laju fusi matahari. Pada matahari terjadi reaksi semacam ini, reaksi fusi. Ada proton bertemu dengan proton, akan menjadi deuteron, yaitu gabungan antara proton dan neutron yang juga menghasilkan positron, E plus itu positron ditambah sebuah neutrino, ya, sebuah neutrino. Dan reaksi ini, proses mendekatnya mereka ini mendekat sampai mereka berdekatan, antara dua proton ini berdekatan sejauh R kira-kira 10 pangkat min 15 meter ya. Nah, itu membutuhkan energi yang harus ditembus oleh mereka pada keadaan semacam ini, tentunya energi ini, energi elektrostatik E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R gitu ya. Jadi energinya ini. Nah, dan E ini kira-kira sekitar 1 mega elektron volt. Terus kemudian proses ini terjadi pada suhu, kita tahu suhu inti matahari sekitar 10 pangkat 7 Kelvin ya, 10 pangkat 7 Kelvin gitu.
Nah, kalau kita anggap terjadinya adalah sesuai dengan distribusi Boltzmann, sesuai dengan peluang Boltzmann, yaitu kita tahu E pangkat minus energi tadi E per KBT. Nah, kalau dimasukkan energinya 1 MeV dan suhunya sekitar 10 pangkat 7 Kelvin, kita dapatkan angka ini peluangnya adalah terjadinya adalah 10 pangkat minus 400. Nah, ini sangat kecil, sangat kecil kalau mereka ini memenuhi aturan klasik atau repulsi atau tolak menolak berdasarkan gaya Coulomb semacam itu, energi gaya Coulomb, maka ternyata peluang terjadinya itu sangat kecil. Nah, di penjelasannya ini, latihan keempat penjelasan ini terus kita sudah menghitung ini ya, peluangnya sekian. Lalu pada kenyataannya kenapa matahari tetap bisa terus melaksanakan fusi, itu karena ternyata quantum mechanics itu terjadi. Jadi prosesnya bukan hanya proses klasik ya, proses kuantum. Proses kuantum itu adalah ada proses dua partikel ini, dia itu bisa memiliki peluang untuk menerobos dari keadaan yang tadinya ini kan dia tidak bisa lebih dari ini, tapi karena proton itu dia adalah benda kuantum, benda yang kecil, dia tidak memenuhi persamaan klasik tapi persamaan kuantum, sehingga ada peluang tambahan yang dia itu bisa semacam menerobos potensial tadi ini, potensial tolak menolak ini, sehingga peluangnya lebih besar gitu ya. Itu yang terjadi di matahari kita. Nah, ini latihan yang keempat terkait dengan laju fusi matahari. Oke, latihan 5 semacam ini bisa dibaca, yaitu sebuah sistem. Sebuah sistem semacam itu ada n keadaan, ada satu sistem n keadaan, dia bisa memiliki keadaan 0 atau delta ya. Ini maksudnya adalah ada n partikel katakanlah semacam itu ya, dan masing-masing partikel bisa memiliki energi 0 atau delta. Tunjukkanlah bahwa jumlah kemungkinan untuk sigma E ya, sigma microstate untuk energi E untuk mendapatkan energi total R delta adalah semacam ini. Tentunya ini mirip dengan penjelasan koin tadi ya. Jadi ini kalau ada R delta berarti ada sejumlah R gambar katakanlah ya, sehingga kalau sigmanya tentunya sigma untuk E semacam itu adalah jumlah total seluruh koinnya atau n state-nya, n faktorial dibagi dengan ada R faktorial dikalikan dengan n min R faktorial ya. Ini itu langsung kita dapatkan. Nah, kemudian sekarang ambil sejumlah kecil S delta dari sistem dengan S sangat kecil daripada R. Tunjukkan bahwasanya berlaku semacam ini ya, berlaku semacam ini. Oke, tentunya kita tuliskan sigma yang baru sekarang adalah sigma E dikurangi epsilon kecil yang gara-gara pengurangan sejumlah S delta epsilon ya. Itu kalau kita tuliskan semacam itu tentunya dia bentuknya n faktorial per R dikurangi S, sekarang R kurangi S faktorial kalikan n min R min S. Tapi kebetulan karena ini min ketemu dengan min jadi plus S ya. Oke, jadi kita punya bentuk semacam itu. Lalu kalau ini kita tuliskan ya, ini kita tuliskan bentuknya adalah dia akan berbentuk. Kita akan nyatakan dalam suku yang depan ya, dengan ini kita berusaha untuk ubah ke sana lagi sehingga kita bisa melihat ada sisanya gitu. Misalkan yang ini R min S faktorial kita bawa ke RS, itu berarti kita kalikan ini karena ini dikurangi ya, jadi kita akan kalikan dia dengan R min S plus 1 begitu, R min S plus 2 seterusnya sampai ketemu dengan R min 1 sampai kalikan dengan R ya gitu ya. Sehingga ini kalau dikalikan ini menjadi R faktorial. Tapi karena kita kalikan dengan seperti ini, maka agar tidak mengubah persamaan secara umum, kita atasnya juga berikan
bentuk itu. Seterusnya sampai R min S plus 1 ya. Sehingga ini menjadi N faktorial per R faktorial kalikan yang ini sudah jadi R faktorial ya, sisanya ada atasnya. Ini N min R plus S faktorial. Sisanya di atasnya ada R min 1 seterusnya sampai R min S plus 1. Oke, berikutnya yang ini agar kembali ke N min R, berbeda dengan tadi, ini pengurangan, ini penjumlahan plus S ya, plus S, sehingga kita tidak perlu kalikan, tapi ini dijabarkan saja, dijabarkan, sehingga sisanya adalah ada N min R ya, ada N min R, sehingga kita tuliskan begini, kalikan N min R plus 1, ini yang satu suku setelah itu, kalikan lagi dengan N min R plus 2 dan seterusnya, sampai nanti kalikan dengan N min R plus S ya. N min R per S. Nah, jadi ini dikeluarkan, ini saya coret, saya ganti dengan ini N min R plus S. Dan nanti tentunya sisanya kalikan dengan N min R plus N min R saja ya, faktorial ya. Gitu. Semacam itu ya. Nah, ini dijabarkan menjadi itu. Oke. Kemudian yang depan N per R faktorial per ini itu adalah bagian dari sigma E yang atas sebelumnya ya, sehingga kita punya sisa perkaliannya di atas ini. Ini sisa perkalian di atas ini. Oke, kemudian nah, kita gunakan pendekatan tadi ya, ada pendekatan S jauh lebih kecil daripada R. Nah, maka kita bisa menganggap di sini S itu kecil daripada R ya, itu kecil daripada R. Sehingga kita bisa anggap ini R kalikan R dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa dapat R pangkat S. Jadi ini tandanya jadi pendekatan gitu. Per kemudian yang ini yang bawahnya hanya ada suku N, suku, karena ini R besar ya, ini besar-besar, ini satu juga bisa dianggap cukup kecil, ini juga demikian, maka ini kita bisa anggap N min R pangkat S gitu ya. Ini kita lihat hasilnya, sehingga dapat didekati sigma E min epsilon dapat didekati sebagai sigma E tadi sebelum dikurangi S kalikan R pangkat S per N min R, semacam itu. Ini sudah sama ya. Oke, berikutnya tunjukkan bahwasanya temperatur pada keadaan ini adalah seper KBT-nya semacam itu. Nah, karena ini tadi dapat dinyatakan dalam distribusi Boltzmann ya, kita anggap saja ini adalah sebuah tetapan kalikan dengan E pangkat gitu ya, E pangkatnya. Nah, ini kita bawa ke E pangkat. Caranya adalah kita ubah menjadi sigma E eksponensial yang kembali ke dirinya, ke ini adalah eksponensial dari logaritma natural dari R pangkat S per N min R pangkat S ya. Agar kembali ke bentuk E pangkat ya, kita buat semacam ini, eksponensial dari, saya keluarkan minus, hasil minus di sini. Kalau ini saya berikan minus, maka ini pangkat jadi membalik ya, jadi ada seper N min R per R gitu. Kemudian S-nya keluar, saya keluarkan S-nya. Jadi ln-nya sudah menjadi N min R per R. Ini sudah sama antara atas dan bawah. Oke, ini E pangkat S itu adalah kita dapatkan dari sini tadi, S delta itu energinya, energi epsilon, S delta. Berarti S adalah epsilon per delta. Sehingga persamaan kita menjadi sigma E eksponensial minus epsilon kalikan ln N min R per R per delta gitu ya, atau seper delta. Nah, tentunya dari bentuk E pangkat minus
epsilon per KBT, maka KBT-nya adalah kita dapatkan dari situ ya. Seper KBT itu berarti bentuknya adalah seper delta ln N min R per R. Kalau ditanya T-nya, nah kita lihat bentuk ini kayaknya sebenarnya sudah sama dengan ini ya. Sudah sama. Ya, sudah sama bentuk ya. Jadi itu suhunya ya dari kasus kita tadi sistem, suatu sistem N partikel yang energinya adalah bisa dua state, bisa 0 atau delta. Kita punya analisa semacam ini. Ya, berikutnya untuk ensemble kanonik kita misalkan ditanyakan berapakah rata energi untuk sebuah sistem, ada dua macam semacam ini. Sebuah n state system, ada sebuah sistem bisa memiliki n keadaannya, dia bisa memiliki energi dari 0 sampai n kali epsilon gitu. Ini sebuah sistem. Lalu berikutnya kalau dia adalah osilator harmonik yang sebuah sistem itu bisa memiliki energi 0, kemudian E, 2E, seterusnya sampai tanpa batas atas, with no upper limit ya. Nah sekarang kita hitung dulu yang A ya, bagian A. Rata energinya tentunya adalah energinya dia kalikan peluangnya ya. Energinya dia misalkan dia dari energi 0 kalian peluangnya itu berarti E pangkat minus energinya 0 per KBT gitu ya, KBT kita tulis semacam itu, kemudian nanti ditambah, nanti dia dibagi dengan fungsi partisi total, tapi semua kan akan dibagi dengan fungsi partisi, jadi semua kita bagi sekali dengan fungsi partisi. Fungsi partisinya berarti berbentuk E pangkat minus 0 per KBT ditambah E pangkat minus energi yang kedua adalah epsilon per KBT, energi yang ketiga adalah E pangkat minus 2 epsilon per KBT sampai seterusnya ya, sampai E pangkat minus N epsilon per KBT gitu. Kalau yang ini nanti kita akan di sini ada epsilonnya, kalikan E pangkat minus epsilon per KBT ditambah ini 2 epsilon kalikan E pangkat minus 2 epsilon per KBT seterusnya sampai M epsilon E pangkat minus 2 epsilon per KBT gitu ya. Ini adalah rata energinya. Dan ini kalau kita tuliskan secara lebih mudah, lebih ringkas, yang ini bawahnya adalah disebut sebagai Z, maka rata energi itu bisa dituliskan sebagai negatif dari seper Z yang bagian bawahnya ini ya, seper Z-nya. Kemudian bagian atasnya adalah didapatkan dari turunan fungsi partisi itu terhadap dKBT ya, dKB atau d seper KBT. Diturunkan terhadap itu ya. Tulisan seper KBT biasanya diringkas kalau kita tuliskan seandainya, anggap ya, agar tulisannya tidak begitu panjang, seper KBT itu dianggap sebagai beta gitu ya, beta. Sehingga ini biasanya untuk memudahkan rumus ini menjadi semacam ini, di beta gitu ya. Itu rata energinya semacam itu. Baik, kemudian kalau kita jumlahkan ini penjumlahan, kita lihat ya penjumlahannya. Baik, kemudian yang bagian B. Bagian B ini detailnya mohon maaf saya belum bisa menjabarkan secara detail ya. Tapi bagian B itu kita akan bisa dapatkan karena dia menuju tak hingga, deret ini menuju tak hingga,
Kemudian kita perhatikan kalau ini di sini kan jadi 0 ya. Kalau ini kita ambil setiap sukunya ada epsilon, kita ambil epsilon gitu. Kemudian kita dapatkan E pangkat minus epsilon KBT dan seterusnya. Yang bagian bawah itu isinya adalah ada 1 kan gitu ya, ada 1 plus epsilon E pangkat minus epsilon KBT per KBT seterusnya. Dan hasil akhirnya nanti bisa dibuktikan nanti ya, dia itu menjadi epsilon per E pangkat beta E epsilon min 1 semacam ini. Dan bagian bawah ini disebut sebagai faktor push faktor. Silakan nanti bisa dicoba untuk mendetilkannya ya. Saya juga mencobanya juga. Baik, mohon maaf waktunya terbatas, sudah cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.